Ketika wakil wali kota, bos dari para teroris ini, terlihat sedang dalam bahaya karena didekati oleh Chun Ye-won, 3 orang anggota teroris yang berpakaian seperti pegawai balai kota mencoba berlari ke arah Chun Ye-won. Namun, Yu So-hwa menghalangi mereka. Yu So-hwa mengulurkan tangannya kepada mereka dan tubuhku, mengapa dengan tubuhku ini? Tiba-tiba mereka jatuh di lantai dan tubuh mereka terus menekan ke lantai. Bahkan lantai tempat mereka berada retak sekitar 2 meter dan tubuh bagian bawah mereka menancap di dalam lantai. Yu So-hwa berniat untuk membunuh mereka dengan menghancurkan mereka dengan tekanan kuat sekaligus. Namun ternyata tubuh mereka lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jadi mereka masih mampu bertahan hidup. Mereka hanya terjebak di dalam lantai. Dia itu penyihir gravitasi. Jangan saling berdekatan. Menyebar. Atas teriakan orang yang mengenakan topi hitam, pemimpin tim kedua, para anggota teroris menyebar menjauh dari Yu So-hwa. Lalu Yu So-hwa menoleh ke arah Chun Ye-won. Begitu pula dengan Bim Mak-hyun. Mereka berdua seperti sedang menunggu perintah dari Chun Ye-won. Chun Ye-won yang memperhatikan bagaimana Bim Mak-hyun dan Yu So-hwa memandangnya, segera memberi perintah. Bunuh mereka semua. Baik, madu. Keduanya langsung melesat memburu para anggota teroris itu. Saat Yu So-hwa dan Bim Mak-hyun sedang bertarung dengan para teroris itu, wakil wali kota bertanya kepada Chun Ye-won dengan ragu. Jadi, kau telah mengetahui semua rencanaku ini sejak kapan? Sejak awal. Sejak pertama kali aku melihatmu. Apa? Ketika Chun Ye-won pertama kali memasuki kantor wali kota, dia merasakan ada sesuatu yang janggal. Dia merasakan ada energi yang aneh. Energi aneh itu berkumpul dalam tubuh wakil wali kota. Padahal wakil wali kota bukan pendekar murim, jadi tidak mungkin dia melatih energi internalnya. Dan dia tampak tidak seperti manusia biasa. Energi di dalam dirinya aneh. Bahkan Chun Ye-won juga menyadari bahwa banyak orang dengan jenis energi yang sama tidak hanya berada di dalam satu ruangan itu, tetapi di seluruh balai kota Jinan. Dan saat mereka berpindah dari gedung balai kota ke gedung stadion, ada mobil yang membuntuti mereka dengan energi yang sama seperti itu. Chun Ye-won yakin ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Apalagi wakil wali kota sendiri yang meminta Chun Ye-won untuk pergi ke gedung stadion itu, di mana di gedung stadion itu banyak sekali orang dengan energi yang sama seperti itu berkumpul. Tentu saja, ini bukan sebuah kebetulan. Ini semua pasti telah direncanakan. Jadi, kau tidak menduga bahwa aku mengetahui semua rencana bodohmu itu? Chun Ye-won langsung menjambak rambut Mi-chuk dan membanting kepalanya ke lantai. Dan dia langsung bertanya kepada Mi-chuk, siapa yang mengirimmu? Chun Ye-won yakin bahwa wakil wali kota ini bukanlah dalang sebenarnya. Karena selama ini Chun Ye-won tidak ada hubungannya dengan wakil wali kota ini. Cepat katakan. Mi-chuk bergidik pada kejamnya Chun Ye-won. Chun Ye-won membanting kepalanya ke lantai sekali lagi tanpa ampun. Siapa sebenarnya orang ini? Walau Chun Ye-won sedang bertanya padanya, Mi-chuk malah bertanya dalam benaknya. Dia penasaran, siapa sebenarnya Chun Ye-won ini? Chun Ye-won tidak hanya menggagalkan rencana yang telah dia rancang, tapi dia juga menciptakan cukup banyak masalah untuknya. Tidak, dia bukan hanya seorang wakil ketua grup Yongchun. Dia adalah iblis. Mi-chuk benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Chun Ye-won.
Yang dia tahu, Jun Yeon hanyalah seorang penjahat. Lalu, tiba-tiba, sesuatu terlintas di dalam benak Michuk. Iya, aku akan membuat seakan-akan dia yang merencanakan semua kejahatan ini. So Hyang Hyun, sang kepala keamanan. Karena dia diselamatkan dari tembakan tadi, dia pasti telah mendengar apa yang dikatakan Jun Yeon. Tadi Jun Yeon mengatakan bahwa dia sengaja membiarkan orang-orang murim di departemen ini mati. Lalu wakil wali kota berbicara. Walaupun kau telah membongkar rencanaku, tapi sekarang tidak banyak yang bisa kau lakukan lagi. Jun Yeon hanya terdiam, tidak mengerti apa yang dia maksud. Kau telah membuat kesalahan besar, wakil ketua grup Yongchun. Kesalahan? Apa maksudmu? Iya, bukankah kau telah membiarkan kepala keamanan mendengarkan semua kata-katamu tadi? Jadi, dia tahu bahwa kau dengan sengaja membiarkan para staf departemen murim mati. Jadi jika kau membiarkannya tetap hidup, maka keburukanmu ini akan terbongkar. Hei, wakil wali kota, kau ini bodoh apa tolol? Apa? Jun Yeon langsung mencengkram wajah wakil wali kota dan mengangkat tubuh bagian atasnya. Lihatlah baik-baik dengan mata kepalamu sendiri. Apakah kau berpikir bahwa aku akan ceroboh sepertimu? Michuk, sang wakil wali kota, melihat kepala keamanan So Hyang Hyun sedang tergeletak pingsan di lantai. Jadi tepat sebelum Jun Yeon mengatakan semua itu, Jun Yeon menyegel titik darah So Hyang Hyun untuk membuatnya pingsan. Dan tindakannya itu sangat cepat, sampai-sampai wakil wali kota tidak menyadarinya. Kapan kau melakukannya? Jun Yeon membanting kepala Michuk ke lantai sekali lagi. Melihat bahwa Michuk masih sadar, Jun Yeon menggelengkan kepalanya dan bergumam. Kau ini kuat juga ya. Jun Yeon ingin mengetahui identitas siapa dalang di balik semua ini sebenarnya. Dia berpikir untuk membunuh yang lainnya setelah menghajar Michuk. Namun ternyata Michuk tak kunjung pingsan. Walaupun dia telah beberapa kali membanting kepala Michuk ke lantai. Tubuh orang ini tidak normal. Jun Yeon telah menghadapi banyak musuh, dan ini bukan pertama kalinya dia menghadapi seseorang dengan tubuh yang kuat. Otot-otot lehernya tebal dan kepalanya keras. Jun Yeon mencoba menyetrumnya dengan menyegel titik darahnya. Namun, lokasi titik darah orang ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Sepertinya orang ini bukanlah manusia. Lalu Michuk berkata sambil menertawakan Jun Yeon. Tidak peduli apa yang kau gunakan, kau tidak akan dapat membuatku pingsan. Tubuh kami berbeda dari manusia normal. Dia mengatakan itu dengan bangga. Lagi pula, apakah kau benar-benar punya waktu untuk tetap fokus mengurusku? Tiba-tiba, mati kau! Dari sisi kiri dan kanan Jun Yeon, dua orang melesat untuk menyerang Jun Yeon dengan gerakan yang seperti kilat. Meskipun mereka bukan pendekar murim, gerakan mereka seperti berada pada level yang sama dengan pendekar murim peringkat superior. Pisau menonjol dari tinju mereka. Mereka ini telah merombak tubuh mereka dan menyembunyikan senjata di dalam tubuhnya. Melihat itu, Michuk tersenyum. Pisau dalam tinju mereka itu bukanlah senjata yang sederhana. Itu adalah senjata super yang dibuat oleh paduan khusus untuk menghadapi entitas alfa peringkat A. Itu memiliki energi kinetik yang bahkan bisa menghancurkan pedangki. Pisau dalam tinju mereka terlihat tidak hanya satu. Itu disebabkan karena pisau itu bergetar. Kau tidak akan mampu menahan serangan mereka.
Michuk sangat yakin bahwa Chunyeun akan terbunuh di sini. Itu karena kebanyakan orang tidak mengetahui teknologi super getar yang belum dirilis ke publik atau dikomersilkan. Baginya, walaupun orang sekuat Chunyeun, dia yakin Chunyeun akan mati. Tapi dengan santai, Chunyeun merentangkan kedua tangannya. Dengan sekejap, kedua orang yang menyerangnya dari kiri dan kanan itu berlutut di lantai sebelum mereka bisa menyentuh Chunyeun. Ada apa dengan tubuhku? Mereka bingung karena tubuh mereka berlutut di lantai secara tiba-tiba. Mereka bukanlah pendekar murim, jadi mereka tidak menyadari bahwa mereka ditekan oleh energi internal milik Chunyeun. Mereka mencoba bergerak dengan menancapkan pisau getar mereka ke lantai. Keduanya melakukan jeritan kematian dan keduanya jatuh di lantai. Tidak mungkin. Michuk kaget melihat itu semua. Pisau ultra getar yang dia anggap tidak dapat dipatahkan, patah. Mungkin karena dia bukan seorang pendekar murim, jadi Michuk tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi, bahkan pendekar pun akan terkejut jika mereka menyaksikan kejadian ini. Apa yang mematahkan pisau-pisau mereka dan menembus kepala mereka adalah pedang tak terlihat. Pedang yang diciptakan oleh energi internal Chunyeun dan tidak dapat dilihat oleh mata. Betapa mengerikannya teknik itu. Dan hanya mereka yang telah mencapai tingkat Divine Master yang benar-benar mampu melakukan itu. Lalu Chunyeun berkata, "Getaran pada senjata mereka yang kau banggakan itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan teknik ultra getaran milikku." Mendengar itu mata Michuk melebar. Dia berpikir bahwa telinganya mungkin salah dengar. Teknologi ultra getaran. Teknologi getaran miliknya adalah teknologi yang belum dipublikasikan. Itu seharusnya menjadi senjata rahasia mereka sendiri. Tetapi Chunyeun mengetahui hal itu. Bahkan Chunyeun memiliki teknik yang lebih canggih daripada teknik getaran mereka. Teknologi ultra getaran. Menjelaskan kepada seseorang yang bukan pendekar akan sulit. Jadi kau lihat saja sendiri. Sebuah pedang tak terlihat terbentuk di tangan Chunyeun. Pedang itu meninggalkan beberapa bayangan karena kecepatannya bergerak. Ini benar-benar ultra getaran. Itulah yang disebut oleh Chunyeun. Pedang tak terlihat ultra getar. Jadi teknik yang menurut kalian sangat berharga itu seperti ini. Tapi kalian salah menggunakannya. Cara yang benar adalah begini. Pedang di tangannya itu terbang ke arah yang dituju Chunyeun. Itu adalah tempat di mana anggotanya sedang bertarung dengan penyihir gravitasi. Michuk ingin berteriak untuk memperingati mereka, tetapi sudah terlambat. Pedang tak terlihat yang dilempar Chunyeun itu sudah menembus kepala orang yang bertarung dengan Yusohua. Pedang tidak berhenti di situ. Seolah-olah pedang itu memiliki kehidupan. Dia bergerak lagi setelah membunuh satu korban. Dia terus mengubah arahnya dan menusuk kepala semua lawan yang ada di sana. Karena dilanda ketakutan menyaksikan rekan-rekannya mati tanpa diketahui penyebabnya, mereka saling menjauh satu sama lain dan berteriak, "Hentikan, cepat hentikan itu!" Tapi bagaimana cara menghentikannya? Mereka tidak dapat melihat pergerakan pedang tak terlihat teknik ultra getar yang dilemparkan oleh Chunyeun itu.
Yang mereka dapat saksikan hanyalah rekan mereka mati satu persatu. Lalu mereka berpikir, jika tidak bisa dihentikan, maka hanya ada satu cara. Pemimpin tim kedua, orang yang bertopi hitam, berteriak, "Semuanya menyebar dan lari dari sini!" Semua gangster teroris itu berhamburan, lari kocar-kacir ke birit-birit, mencoba melarikan diri. Tapi saat itu Yusohwa mulai mengambil peranan. "Siapa bilang kalian boleh pergi dari sini?" Saat tangan Yusohwa menyentuh lantai, seluruh area itu menjadi area nol gravitasi dan mereka melayang, serta mayat-mayat yang ada di sana semuanya melayang. Apa ini? Apa ini? Mereka semua terkejut. Chun Yee-won tersenyum pada Yusohwa dan bergumam, "Bagus, tidak salah aku merekrutmu. Kau sangat berharga." Setelah dia menggumamkan itu, dia melambaikan tangannya lagi. Pedang tak terlihat itu tiba-tiba mulai bergerak lagi dan membidik orang-orang yang sedang melayang di sana. Kali ini tidak ada jeritan kematian lagi, karena mereka bahkan mati tanpa mengetahui itu terjadi. Mayat-mayat mereka hanya mengambang di udara di tempat tanpa gravitasi itu. "Sun-gun, kau harus bisa melarikan diri. Cepat pergi dari sini." Mi-chuk meneriakkan nama seseorang, tetapi orang bertopi hitam, sang pemimpin kedua, Sun-gun, juga tidak dapat menghindari pedang tak terlihat Chun Yee-won, dan dia pun tewas. Meskipun tubuh mereka semua telah dimodifikasi dan dilengkapi dengan senjata yang sangat baik, tapi mereka tetap dibantai. Jadi seperti ini target dengan kesulitan peringkat S. Jadi bagaimana caranya membunuh monster nggak logis ini? Mi-chuk tidak bisa menghentikan gemetar di tubuhnya. Saat ini dia merasa marah dan membenci atasannya yang memberinya tugas ini. Tugas untuk menyingkirkan Chun Yee-won. Lalu saat Mi-chuk sedang terbenam dalam gemetarnya, pedang tak terlihat Chun Yee-won yang telah membunuh semua anggotanya terbang di hadapannya dan berhenti tepat di wajahnya. Chun Yee-won lalu berkata, "Kau pasti telah lama menunggu ya? Baiklah, sekarang giliranmu." Setelah mengatakan itu, Chun Yee-won meraih pedangnya dan menebas lengan kanan Mi-chuk. Mi-chuk yang lengan kanannya terputus berteriak kesakitan. Tapi walau begitu, tanpa mengubah ekspresinya, Chun Yee-won berkata lagi, "Berapa banyak anggota tubuhmu yang harus kupotong sebelum kau mau mengatakan siapa dalang di balik semua ini? Siapa yang menyuruhmu?" Mendengar kalimat mengerikan Chun Yee-won itu, Mi-chuk membasahi celananya.